Start. Oke. Nah, akhir-akhir ini saya sering menemukan pasien itu justru sakit mah setelah mengkonsumsi obat anti nyeri yang berlebihan. Memang saya sering mendengar keluhan dari pasien itu, namanya orang tua ya, lansia. Biasanya yang dikeluhkan kan nyeri sendi, nyeri otot, pegal linu, Rata-rata. rata-rata lansia kita. Nah, saya kan kalau di penyuluhan sebelumnya sudah saya sering sampaikan, kalau nyeri sendi, pegal linu, otot itu jangan juga yang terlalu mengkonsumsi obatnya, obat anti nyeri itu, apalagi kalau mengkonsumsinya berlebihan. Biasanya itu yang paling dekat komplikasi atau efek samping dari minum obat nyeri yang berlebihan itu adalah sakit mah. Bahkan ada yang sampai perdarahan lambung. Kan di Kecamatan Ketingan Tengah kita ini ada beberapa pasien itu yang sudah pernah mengalami operasi, ada yang di Palangka, ada yang di Banjar, harus dijahit lambungnya karena memang sudah bolong, berlubang. Itu bahasa latinnya atau bahasa medisnya perforasi lambung. Dan dokter sana juga, dokter spesialis juga sepakat menduga setelah ditanya riwayatnya kenapa bisa bocor lambungnya, ternyata kebanyakan karena mengkonsumsi obat anti nyeri berlebihan. Biasanya orang yang langganan sakit otot, pegat linu ya, bahasa kita kan PHOH tulang. Saya kan sudah sering di penyuluhan sebelumnya, kalau ada orang pegal linu tuh lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu dulu yang pertama, yaitu jangan mandi malam. Kan sudah saya sering ungkit-ungkit itu, jangan mandi malam. Kalau pagi jangan kepagian juga, jangan jam 5, jam 6 sudah mandi, tunggu ada matahari jam 7, jam 8. Itu mitos orang tua dulu harus mandi itu pagi biar sehat. Ya, kalau orang zaman dulu kan amun kurang pandu ya tahu balasut suang ya lo. Iya, Padahal kenyataannya banyak orang kita ini baik tua maupun muda, apalagi anak-anak, kalau terlalu banyak mandi, apalagi kalau pas cuacanya dingin, mandinya pakai air dingin, mandinya kemalaman atau terlalu kesubuhan, itu malah kalau anak-anak kan malah pilek dia, malah meriang. Ada yang sampai anak kecil itu sehari bisa 5 kali mandi, betajun ke banyu di pinggir sungai, di Batang sana. Jadi meriang, ngaku aja orang tuanya. Kan banyak yang mulai ngerti sekarang kalau mandi itu berlebihan dia bisa malah sakit, bukannya menganan penyakit malah mengundang sakit. Ya itu. Terus pencegahan yang nomor 2 apa supaya nggak nyeri otot pegal linu, apa ya cok? Kenapa Kak? Yang pencegahan dulu untuk nyeri pegal linu. Nyeri pegal linu. Ya, yang masalah air atau kedinginan kan sudah kuungkit tadi. Apalagi pencegahannya nyeri otot pegal linu ya. Contohnya lagi ibu-ibu yang suka ngecek air malam-malam itu ya. Kalau mencuci piring, cuci pakaian. Menghindari pegang-pegang air sudah yang dingin-dingin. Ya, jadi kita lebih baik mencegah. Kalau nyeri-nyeri otot pegal linu itu lebih baik mencegah daripada mengkonsumsi obatnya berlebihan. Saya itu kalau ada pasien berobat baik di puskesmas ataupun di praktek pribadi, dan juga teman-teman saya di sini perawat bidan, saya sudah sering ingatkan, obat nyeri untuk pegal linu itu tidak usah banyak-banyak, karena itu hanya pegal linu itu kan rasanya memang merisek ya, mengganggu, tapi dia ya mengganggu, nggak bisa aktivitas, mengganggu tidur, singkal-singkal semua badan. Tapi tidak ada orang mati gara-gara PHOH tulang kan. Makanya obatnya juga jangan, istilahnya jangan gila-gilaan obatnya untuk PHOH tulang itu. Jangan sampai yang ada yang ya, ada yang sampai 3 macam ya. Ditambah lagi Dexa atau metil prednisolonnya jadi 4 macam. Terus ada lagi obat lainnya jadi 5 macam. Padahal saya sendiri yang dokter aja, sama teman-teman saya, sama saudara-saudara saya yang orang medis juga nggak begitu agresif menangani pegal linu tuh. Santai aja, sabar, diurut aja, digosok-gosok balsem, fresh care. Ini saya bawa ini. Saya juga kan sudah gendut ini, sering juga kram-kram kaki saya, namanya orang gemuk ini kan, singkal-singkal. Nah ini saya kan
balsem gini aja, counterpan boleh, terus apa itu GPU ya, Iya, boleh, fresh care, balsem yang lain gitu aja, nggak usah yang terlalu bahasanya tuh langsung mahajar obatnya iya, dibom. dibom. Jangan, nanti itu banyak yang keluhannya mah. Itu lebih bahaya lagi. Lebih bahaya, malah menimbulkan penyakit baru. Apalagi yang sudah memang ada riwayat mah sebelumnya. Jadi malah bongkar mahnya. Malah bahkan ada yang sampai perdarahan lambung. Nah, ciri-ciri perdarahan lambung itu apa? Beraknya hitam, muntahnya muntah darah. Terus kalau lama-lama dia nanti lemis lah pala, Terus kelihatan pucat karena dia kan berak hitam itu berak darah. Yang hitam di itu darah itu. KB-nya jadi turun. Kita lihat wajahnya langsung segera pucat, itu sudah perdarahan lambung. Nah itu kalau lengah-lengah bisa bolong lambungnya, harus operasi kalau bolong, bisa dibanjar atau minimal dipalangka sana ya. Jadi Lebih bahaya dari PHW tulangnya. ya, jadi saya sudah tekankan kalau orang PHOH tulang, pegelinu itu santai aja obatnya ya, santai, nggak usah yang terlalu hendak mahajar. Kan saya sudah sering ulang-ulang, saya itu sebagai dokter tugas di Samba sini saya lebih sering memperhatikan obat tekanan, obat gula, karena itu yang penyakit yang bisa mempatai itu kan justru penyakit tekanan, penyakit gula. Sama harus dikenali juga Pak, sakit uhat tulangnya itu dari mana asalnya lo? Iya. Kadang-kadang bisa gara-gara gulanya juga bisa, tinggi gulanya juga Iya, bisa betul, juga. betul. Tekanannya terlalu tinggi juga bisa PHW tulangnya. Jadi karena uhat tulang tuh gejala dari sesuatu. iya, betul. Jadi jangan percaya juga kalau ada orang jualan obat asam urat katanya. Iya. Karena tidak semua PHW uhat tulang itu asam urat, tidak, malah sebagian kecil aja yang benar-benar asam urat tuh. Yang lain itu kan karena yang jelas kecapean, yang kedua karena cuaca, kena air dingin. Nah, jadi dikenali dulu apa Ya. dia. Yang ketiga, gejala dari penyakit inti yang lain, mungkin karena tekanannya naik, Atau maka asam uratnya naik, bisa memang benar-benar asam urat. ya karena asam urat naik bisa, tapi obatnya obat asam urat, jangan langsung menghajar anti nyeri. Nah, kayak yang kamu bilang tadi, kalau tekanannya naik itu kan dia pegal-pegalnya biasanya di daerah punggung sama kepala juga kan, pehe kuluk kata orang kita. Nah itu jangan juga yang menghajar paramek terus. Iya, diperamek-paramekin dia. Iya, kan biasanya ada itu cerita masyarakat sebagian kan sudah mulai ngerti kan. Anu Pak, tetangga saya atau keluarga saya tuh Pak ada yang mengkonsumsi paramek terus berlebihan. Saya ajak ke puskesmas nggak mau, ke posyandu. Dulu pada tempatku kerja dulu, dia Iya. memang konsumsi paramek sampai 1 bulan itu di stok satu Bok ya. box. Itu dia hipertensi sebenarnya. Sakit Iya. kepalanya itu dari hipertensinya. Dia lebih habut menghilangkan nyerinya ya daripada mencari penyebabnya. Padahal penyebabnya karena tekanan kan. Coba diobati tekanannya itu. Nggak dia kecanduan paramek kan gitu. Nah itu jangan lagi. Memang sih di Indonesia ini bebas ya. Toko obat menjual itu bebas. Mana-mana itah TG duit. Hendak milih obat gitu, gabung bawa obat gitu, obat nyeri gitu, asam penamat, gabung bawa piroksikam, Ngampung dengan Dexa. gabung hindai mbak Dexa, gabung hindai mbak diklopenak, gitu ela santai PHOH tulang. Tidak ada orang itu mati karena PHOH tulang tuh, tidak ada. Percaya aja, mati itu karena penyakit tekanan, penyakit gula, jantung, gagal ginjal. Ya, santai aja. Karena mau menghilangkan penyakit uhat tulangnya akhirnya gagal ginjal. Ya, nah justru ini. Iya. Justru kan masyarakat itu sebagian masih belum percaya sama orang medis kalau dibilang disuruh minum obat tekanan atau obat gula rutin, kan masih banyak yang belum percaya ya. Dikiranya merusak ginjal. Padahal yang merusak ginjal itu yang obat yang mereka hobi itu, yang mereka beli sendiri berpasangan. Yang obat PHOH tulang berpasangan itu yang malah. Iya. Ini kan terbalik, kita yang memberi tahu yang baik malah mereka takut, tapi yang mereka inginkan malah itu yang membahayakan mereka. Ya itulah seninya permainan hidup di dunia ini. Apa yang rasanya sakit bagi Anda itu sebenarnya belum tentu itu yang membunuh Anda. Kadang Karena ya, belum tahu ya. ya karena belum ngerti ja. Yang di Tidak mau mengerti apa memang sebagian memang tidak mau mengerti, nggak percaya. Terus karena pengaruh informasi dari radio Kuan yang tidak benar. yang tidak Nah, bertanggung jawab. contoh lagi itu ya, apa namanya,
jamu-jamu itu juga banyak yang apa namanya, oknum juga jamu itu ngakunya herbal, ternyata banyak campuran anti nyeri di dalamnya itu. Mengandung dexa juga, mengandung piroxicam atau phenylbutason biasanya kalau jamu-jamu anti nyeri itu. Anti nyeri. Hati-hati itu. Beri pasangan yang segala apa tuh Pak, rasanya pernah juga aku dulu sampai nenekku sampai mengidolakan itu, akhirnya aku tuh tersinggung, bukannya tersinggung apa sih, gimana lah, timbul resep yang aku kasih dia nggak ini, katanya dia suka yang dibeli yang di yang apalah asam urat kah apa rasanya namanya yang kayak jamu gitu. Tapi aku lihat kan isinya bukan jamu Pak, itu kayak ada prednison, ada ininya di dalam tuh. Iya, berpasang-pasang ya. Iya, berpaket. Berpaket di situ. Aku curiga kayaknya itu ada kayak sejenis deksanya juga. Habis itu apa piroksikamnya, terus ada dexa piroksikamnya, itu yang pasti sama asam efenamat aku lihat dari jenis bentuk kapsul. Jadi plastiknya kan kecil ya. Iya. Di situ ada bentuk kapsul, ada bentuk tablet. Iya. Di situ ama yang menghajar lambung kita tuh oleh ada asam efenamatnya, piroksikamnya, deksanya ada juga kan. Lebih suka beli itu katanya oleh. Iya, oleh Kilonetes. Nah. Nggak sabaran tadi. Oleh yang itu Kilonetesnya dari situ, dari dexa piroksikam dan lain-lainnya yang bersatu padu menjadi bom. Iya. Tapi ya kalau dijelaskan tuh mungkin ada yang memang ngerti juga. Kalau pasien biarpun banyak duitnya lah, turun dari mobil Fortuner, mobil Pajero, turun dia dari situ berobat ke tempat praktek saya, minta obat nyeri sendi, nyeri otot yang paling bagus, Jakaulih bepasang. Oh, tetap nggak saya kasih, biarnya menghendak duit sekabat ibaratnya, karena itu kan tahu kita ilmunya, nanti dia malah sakit lambungnya gitu loh. Terus bapak juga yang ujung-ujungnya yang nanti kita juga yang merawat malah.